Kerap kita mendengar nama Al-Ghazali, Al-Ghazali, Al-Ghazali. Pikiran kita langsung melayang ke Imam Al-Ghazali. Itu sudah tepat, tetapi perlu kita buka wawasan lebih luas lagi bahwa beliau memiliki seorang adik yang tidak kalah terhormat dan tidak kalah utama ilmu pengetahuannya, terutama di bidang tasawuf. Bila kita bandingkan, justru adik dari Imam Ghazali lebih dahulu masuk ke ruang tasawuf dalam arti yang sesungguh-sungguhnya, baru belakangan sang kakak menempuh jalur yang sama setelah Imam Ghazali, yakni sang kakak menuntaskan tahapan-tahapan ilmu pengetahuan di berbagai bidang yang pada satu titik beliau mendapatkan semacam pengalaman kegelapan, lantas mendapatkan pencerahan di tasawuf. Ini yang sudah lebih lama dialami oleh sang adik, yaitu Ahmad Al-Ghazali. Ahmad Al-Ghazali sendiri, riwayat hidupnya dari sisi kelahirannya, ya, tempat di mana beliau lahir sama dengan sang kakak, dan bagaimana beliau menghabiskan waktu masa kanak-kanaknya bersama sang kakak. Tepatnya beliau lahir pada tahun 452 Hijriah dan wafat pada tahun 520 Hijriah. Nyaris kurang lebih 60-an tahun beliau menjalani masa-masa yang begitu gemilang di peradaban ilmu keislaman. Ya, beliau tumbuh di satu wilayah negeri Islam yang sangat subur melahirkan tasawuf, melahirkan sufi. Kita kenal dengan sufi bernama Abu Yazid Bastami, berasal dari Khurasan, dan beliau yang secara definitif lahir di Tus sebagai salah satu kota peradaban keislaman yang bagian dari Khurasan. Khurasan begitu penting dalam tasawuf sehingga dikenal juga sebagai salah satu aliran tasawuf. Dengan demikian kita mengenal dan mungkin kita dengar ada tasawuf Khurasan karena saking berkembangnya tasawuf di sana. Nah, keunikan Ahmad Ghazali di tasawuf, beliau salah satu sufi yang turut mengembangkan tasawuf cinta. Jadi kalau kita petakan tasawuf, setidaknya ada pada dua aliran besar. Tasawuf yang cenderung kepada ma'rifat, pada pengetahuan. Ada tasawuf yang lebih menekankan, yang berorientasi pada cinta. Dan keunikan dari tasawuf Khurasan yaitu tasawuf yang berorientasi pada cinta. Ahmad Ghazali, sebagaimana juga para pendahulunya, mengembangkan tasawuf yang berorientasi pada cinta. Ajaran sentral dari Ahmad Ghazali di bidang tasawuf tentu saja, sebagaimana yang juga akan kita amati pada salah satu karya terbaik dari beliau, juga karya pertama dalam puisi sufi berbahasa Persia dengan judul As-Sawanih, kita akan temukan bahwa tasawuf cinta pun bisa kita bagi kepada dua. Ada tasawuf cinta bahagia, ada tasawuf cinta derita. Sebagian mungkin kebanyakan kita lebih menyenangi cinta yang mendatangkan kebahagiaan. Tapi sebagian sufi justru memulai cinta kebahagiaan dari cinta derita. Dan bagaimana melalui Sawanih, Ahmad Ghazali memahamkan kepada kita bahwa cinta bahagia tidak akan bisa kita peroleh dan tidak akan sempurna kecuali kita mengalami cinta derita. Karena itu, bagi rekan-rekan yang ingin berkenalan dengan cinta sufi atau cinta apapun yang di luar sufi, Anda tidak akan mendapatkan cinta sempurna kecuali Anda siap untuk menderita.
Ya, ini menjadi salah satu keunikan dari karya masterpiece sekaligus karya pertama dalam sastra Sufi yang dilahirkan oleh Ahmad Ghazali dengan judul Sawani sebagaimana yang ada di tangan saya ini. Ini perlu dibaca secara hati-hati dan tentu saja pelan-pelan, dan karena itu perlu kesabaran tingkat tinggi. Kita sulit untuk membaca karya ini selain juga berbahasa Parsi yang tentu saja mungkin tidak umum di tanah air mengakses karya yang berbahasa Parsi, tetapi terjemahan bahasa Inggrisnya juga sudah ada, bahasa Arabnya juga demikian. Hanya saja keunikan dari karya ini, versi apapun kita membaca karya ini, maka kita perlu lebih banyak lagi mencurahkan konsentrasi kita untuk bukan semata-mata memahami kalimat, tetapi sebelumnya, bahkan di tingkatan sebelumnya, kita mesti memahami kata-kata yang dipilih, diksi-diksi atau bahkan istilah-istilah yang baru dibuat oleh Ahmad Ghazali. Kita tahu bahwa cinta dalam bahasa Arab sendiri artinya hub, ya. Atau kata hub yang juga diambil dari Al-Quran. Tetapi lantas Ahmad Ghazali tidak menggunakan istilah hub sebagaimana yang sudah digunakan oleh para sufi sebelumnya. Di sini beliau menggunakan istilah ishq, yang lantas dalam bahasa Indonesia kita kenal dengan asyik dan ma'syuk. Asik sekali ini, itu sebetulnya istilah yang awal kali berkembang di kalangan para sufi yang lantas menjadi bahasa populer di kita. Nah, Ahmad Ghazali menggunakan istilah ishq yang tentu ada keunikan dengan istilah hub yang dulunya kerap digunakan oleh kalangan sufi. Maka bagaimana kita membedakannya, tentu perlu ada telaah lebih dalam, perlu ada kesabaran, dan tentu ini juga dibantu dengan kajian-kajian etimologis sehingga kandungannya menjadi lebih jelas lagi. Hal lain yang tentu saja di karya ini menjadi penting karena sampai sekarang juga para mahasiswa, dosen-dosen di bidang sastra Persia akan merujuk karya ini sebagai referensi utama dalam menggali aliran-aliran sastra Persia. Nah, karena itu pula salah satu keunikan dari karya ini, sekali lagi kita perlu waspada terhadap kata-kata yang digunakan oleh penulisnya, yaitu Ahmad Ghazali. Tadi sekali lagi Ahmad Ghazali hidup di masa di mana peradaban Islam begitu maju, dan sekarang dikenal masa-masa itu atau abad di mana Imam dan Ahmad Ghazali hidup sebagai abad keemasan. Tetapi kedua-duanya sama menerima di balik keemasan peradaban yang begitu maju, di balik pencapaian-pencapaian dan kemegahan yang dihasilkan oleh umat Islam, mereka menemukan ada kematian-kematian, ada keruntuhan-keruntuhan yang justru terjadi bukan hanya di kalangan umat Islam, tapi terjadi dalam ilmu pengetahuan Islam. Berbeda dengan sang kakak, bagaimana Imam Ghazali, Muhammad bin Muhammad Ghazali sendiri kembali menghidupkan ilmu-ilmu agama melalui etika atau moral tasawuf, sementara sang adik Ahmad Ghazali yang biasa kita kenal bukan lagi dengan Imam tapi Khojeh Ahmad Ghazali berusaha juga menghidupkan ajaran-ajaran Islam, ilmu-ilmu keislaman melalui tradisi tasawuf. Nah, saya kira juga semangat ini perlu kita bangun kembali di sini. Minimal kalau kita tidak punya kesempatan untuk menggali salah satu karya terbaiknya, yaitu karya Ahmad Ghazali, yaitu Sawani, minimal kita mendapatkan motivasi yang sama untuk kita menggali ilmu pengetahuan Islam,
membangun peradaban Islam dengan kapasitas kita masing-masing. Ahmad Ghazali dengan kapasitasnya sebagai sufi, yang lain pun demikian, akan didorong untuk sama-sama bekerja sama membangun peradaban Islam masa depan.